Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan 3 informasi penting ya terkait pencairan bantuan PKH, kemudian BPNT, dan bantuan beras 10 kg untuk para KPM PKH maupun BPNT yang sudah terdaftar di dalam DTKS. Nah, kita langsung pada informasi yang pertama ya teman-teman, terkait pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga. Nah, perlu diketahui untuk para KPM PKH semuanya dimanapun kalian berada, untuk para KPM yang sampai hari ini bantuannya belum cair atau masih jong, baik itu PKH maupun BPNT, kalian itu tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir ya teman-teman. Nah, kalian harus sedikit lebih bersabar saja, karena pencairannya itu secara bertahap dan bertermin. Jadi setiap orang dan setiap daerah bisa berbeda-beda jadwal ya teman-teman. Nah, selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana, maka belum bisa dicairkan bantuannya ya. Nah, jadi harus terdaftar di dalam SP2D terlebih dahulu. Nah, kemudian perlu diketahui juga untuk batas waktu pencairan bantuan PKH maupun BPNT itu adalah di akhir bulan September tahun 2023 ini ya. Nah, jadi masih banyak waktu ya teman-teman. Jadi masih ada kesempatan untuk cair bagi KPM yang belum cair bantuannya ya, baik PKH maupun BPNT. Jadi ditunggu saja ya teman-teman. Nah, yang jelas selama data kalian tidak bermasalah dan dianggap masih terdaftar sebagai penerima, kemudian data periodenya sudah berubah menjadi Juli Agustus, maka masih bisa cair ya teman-teman. Nah, itu tinggal tunggu saja waktu pencairannya. Nah, kemudian untuk para KPM yang datanya periodenya itu belum berubah, ditunggu saja dulu ya sampai pencairannya selesai. Nah, karena belum semua orang cair ya teman-teman. Nah, selama kuota KPM PKH maupun BPNT belum tersalurkan 100%, maka akan terus berlanjut ya teman-teman. Biasanya diperpanjang sampai bulan kedepannya atau bulan Desember nanti atau bulan Oktober ya maksud saya. Nah, kemudian nanti jika sudah 100% maka akan ditutup pencairannya. Nah, maka dari itu berdoa saja ya, semoga lancar dan secepatnya dicairkan untuk KPM yang belum cair sampai hari ini. Nah, kemudian informasi yang kedua terkait bantuan BPNT maupun PKH yang melalui kantor pos Indonesia. Nah, jadi kabar gembira ya teman-teman, siap-siap untuk para KPM PKH maupun BPNT yang pencairannya melalui kantor pos Indonesia. Nah, ini tidak akan lama lagi akan ada pencairan ya teman-teman. Nah, dan di beberapa daerah sudah ada surat undangan yang sudah dibagikan ya teman-teman kepada para KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT yang pencairannya melalui kantor pos Indonesia, tinggal tunggu saja surat undangannya ya dari kantor pos maupun pihak kelurahan masing-masing. Nah, karena setiap daerah itu bisa berbeda-beda jadwal ya teman-teman, tergantung kesiapan pihak pos daerah masing-masing. Jadi tunggu saja surat undangannya terlebih dahulu. Nah, kemudian informasi yang ketiga ada lagi bantuan tambahan ya teman-teman untuk para KPM PKH maupun BPNT dan para masyarakat yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, yaitu ada bantuan beras 10 kg ya teman-teman, yang penyalurannya ini akan dipercepat, yaitu akan dicairkan mulai bulan September ini ya teman-teman sampai bulan Oktober dan November nanti. Nah,
Untuk bantuan beras ini adalah 10 kg per KPM selama 3 bulan ya teman-teman, yaitu September, Oktober, dan November. Jadi totalnya adalah 30 kg. Nah, dan berikut adalah penjelasan dari Menteri Perekonomian ya teman-teman. Dari Menteri Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto untuk mengumumkan bantuan beras 10 kg diperpanjang. Buka acara rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi dengan tema memperkuat sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Tadi disampaikan Bapak Presiden mengatakan dua hal terpenting dan seluruh dunia sedang berkonsentrasi kepada dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Nah, inflasi Indonesia di bulan Juli tercatat 3,08% dan ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara G20 seperti India di 7,44%, Inggris 6,8%, Jerman 6,1%, Italia 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Kemudian Bapak Presiden menegaskan bahwa kita harus menjaga terhadap tantangan super El Nino ke depan dan cadangan pangan pemerintah, baik itu di pusat dan juga Bapak Presiden mengingatkan daerah juga untuk menjaga cadangan dan neraca di daerah masing-masing. Dan saat sekarang salah satu yang menjadi kritis adalah terkait dengan beras. Namun posisi cadangan beras pemerintah per Agustus itu sebesar 1,5 juta ton. Jadi relatif cadangan beras aman. Dan masih ada sekitar 400 sampai 500 ribu yang bisa diadakan sampai akhir tahun. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa program pangan akan dilanjutkan untuk 21,35 juta KPM berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulan. Dan ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November. Jadi ini maju 1 bulan. Kemudian realisasi belanja kementerian lembaga terkait inflasi sebesar 47,03 triliun atau 37,12% dari pagu 126,608 triliun yang terbesar antara lain Kementerian Sosial, SDM, dan Perhubungan. Dan selanjutnya Pak Mendagri mengeluarkan Permendagri agar daerah bisa menggunakan belanja tak terduga di APBD. Dan kerjasama antar daerah yang didorong oleh Pak Mendagri ini dilaksanakan di 171 daerah, kerjasama antar daerah. Dan komoditas yang ditransaksikan adalah beras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, telur ayam rice. Dan ini terus didorong untuk diperluas.